asuransi kan. Saya kapal malah saya harus diganti free-nya, harus bayar free ke saya. Saya bilang tidak usah khawatir, kamu saya ganti sepenuhnya. Berapa kerugiannya saya ganti. Setelah saya tutup itu saya telepon, 1 jam kemudian saya dapat telepon dari teman, Pak Gunawan, tong kamu sudah ketemu di Pulau Kangean dekat Surabaya, tanggal 5 Maret. Jadi 13 sampai tanggal 5 Maret itu berjalan sendiri menusuri perairan Jawa. Itu yang dahsyat begini, dia nggak sampai ditabrak kapal, jadi tidak sampai menabrak kapal lain. Kalau itu misalnya kejadian nabrak kapal lain atau ditabrak atau pengeboran minyak yang dilepas pantai Jawa itu, berapa ratus miliar harus diganti. Saya nggak tahu, saya juga bingung. Jadi itulah selamat sampai di Pulau Kangean. Tanggal 5 saya ditelepon, Pak ini sudah ketemu, kapalnya sudah diselamatkan. Syah Bandar Sanur telepon, oke, action untuk tarik kembali. Lalu kita selesaikan semua. Ini karena anugerah Tuhan. Jadi kita pengusaha-pengusaha jangan takut, karena Immanuel, Allah beserta kita semuanya. Kebetulan perusahaan saya namanya Immanuel dan Hosana gitu. Jadi disitulah kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Ketiga ini satu bisnis ya. Kita tahu bahwa tahun 2007 kan terjadi krisis ya, finance. Nah seluruh juga Amerika itu terjadi, pabrik-pabrik mesti produksinya turun. Jadi perencanaan tahun 2008 pabrik itu bicara dengan saya, malahan dia sebetulnya pemakaian terbesar, puluhan ribu ton setiap bulan, hampir 25.000 ton gitu. Saya bilang, Pak Gunawan, 2008 kuartal ketiga September sampai Desember itu turunkan 50%. You harus siapkan diri untuk menahan bagaimana angkutan yang lain. Saya bilang tenang aja Pak, nggak apa-apa. Kebetulan saya bisa prepare untuk banyak stok juga. Tapi saya tidak diam begini. Waktu itu saya bicara, Pak saya mau doakan aja. Saya berkati perusahaan itu, saya doakan manajemen, saya doakan joint venture-nya orang asing dari Jepang. Saya juga berdoa supaya marketingnya atau share ini bisa ekspor dengan baik. Ternyata saya doakan, saya didiamkan, tidak minta turun, malah naik 20%. Ini kalau secara logika, waktu itu tahun 2007 krisis 2008 kan banyak gejolak pabrik kaca kan, kebetulan kita melayani itu ya, kaca mobil ya, jadi mereka produksi kaca mobil, kaca rumah. Itu perusahaan lain saya rasa banyak turunnya. Tapi ini herannya, pabrik ini kan, perusahaan ini kan banyak juga pabrik ada di Bangkok sini, juga di Thailand, di Filipina, di China. Tapi berkat ini dia alihkan ke Indonesia. Jadi di situ sudah terbukti bahwa apa yang kita doakan dengan percaya, dengan iman, Tuhan mendengar. Dengan sederhana, waktu saya doakan di ruangan meeting itu, saya secara tenang, saya tidak bilang, aduh begini, enggak. Saya tidak pernah mengeluh orang. Saya selalu bersyukur. Dan di situ mereka melihat, dia kalau udah diam-diam minta naik, saya juga heran, kenapa nggak turun kok tambah naik permintaan, sampai saya nggak bisa penuhi untuk permintaannya. Terus lalu kita cukupin sampai sekarang naik terus. Jadi sekian 1 tahun ke 2010 masih minta naik lagi. Ini Allah kita luar biasa. Tapi rahasianya saya baru tahu terakhir, rupanya ada pabrik di negara lain itu dikurangin produksinya, ada yang juga ditutup sementara, dialihkan ke Indonesia. Kita lah diberkati oleh Tuhan. Ya. Segala sesuatu kita percaya bahwa orang benar akan diberkati, anak cucunya tidak akan minta-minta. Kedua, saya percaya bahwa di mana kita orang benar, bukan hidupnya semua jalannya mulus. Ya, di Mazmur 34 ayat 20, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kuncinya satu mungkin kita perlu ya, satu hal, kesatu ini keunitian penting ya, kesatuan baik di dalam bisnis juga, koordinasi kerja dengan seluruh, kerendahan hati itu yang timbul. Jadi disitulah ada satu kekuatan. Di mana ada ketenangan, damai sejahtera, di situ ada berkat. Di mana ada damai sejahtera, di situ ada hadirat Allah.
hadirat Tuhan turun. Jadi saya percaya kalau di dalam perusahaan juga gitu, kita tenangkan semua staf-staf. Waktu itu sempat staf-staf juga grogi. Oh, ini bagaimana? Saya bilang tenang aja. Jadi mereka melihat bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita. Muliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, setiap langkah kita, maka semuanya akan berhasil. Demikian saya sampaikan, memberkati apa yang saya saksikan ini menjadi berkat bagi semua di sini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi. Sehingga firman-Mu juga memberkati hidup kami. Demi Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Siapa yang diberkati dengan kesaksian tadi? Boleh angkat tangan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat 21. Firman Tuhan berjudul Keluarga yang Kokoh. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21 berbunyi demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ayat 21 kita baca bersama. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Satu kali ada sebuah gereja yang mengadakan couples retreat. Ada kira-kira 50 pasang suami istri yang mengikuti retreat tersebut. Jadi sekitar 100 orang. Saudara, kebanyakan di antara mereka adalah pasangan dewasa muda. Kecuali ada satu pasangan suami istri yang usianya itu sudah 75 tahun, bahkan hampir 80 tahun. Tetapi ternyata mereka sangat mesra sekali. Apalagi si suami, kalau panggil istrinya nggak pernah panggil nama. Dia selalu panggil dengan sayang, manisku, cintaku, my darling, dan sebagainya. Sayang, kamu mau makan nggak? Kalau kamu mau makan, ayo kita pergi ke ruangan makan. Bagaimana darling? Makanannya enak? Ayo my sweetie, kita pergi ke ruangan session, kita dengar firman Tuhan. Manis sekali, saudara. Satu kali istrinya itu lagi pergi ke toilet. Si suami sendirian nungguin istrinya. Maka datanglah beberapa pasangan muda yang lain dan bertanya, kakek, bolehkah kami tanya? Kalian kan sudah tua sekali, tapi kok mesranya luar biasa. Kita aja yang masih muda-muda